Sebelumnya saya belum pernah menggunakannya, jadi saya ingin bertanya, bisa dijelaskan bagaimana cara penggunaannya, Pak? Cara penggunaan sediaan obat suppositoria yang pertama yaitu dicuci tangan kita terlebih dahulu menggunakan air disertai sabun. Nah, saya sarankan gunakan air yang bersuhu normal antara 25-27 derajat Celcius agar tangan kita tidak hangat saat membuka sediaan obat suppositoria. Karena kenapa? Karena peningkatan suhu yang sangat tinggi dapat melelehkan sediaan obat suppositoria tersebut. Baik, selanjutnya yang kedua, sebelum suppositoria dibuka dari pembungkusnya, pastikan suppositoria tersebut dalam keadaan keras untuk memudahkannya masuk dalam dubur, vaginal maupun uretra. Terus yang ketiga, buka dengan hati-hati pembungkus suppositoria tersebut agar tidak merusak atau mematahkan sediaan suppositoria tersebut. Baik, selanjutnya yang keempat, kita tidak boleh mematahkan suppositoria karena satu suppositoria adalah satu dosis obat. Jika dipatahkan, maka akan menjadi 1/2 dosisnya. Jadi dosis tidak lengkap ataupun bisa kurang karena dipatahkan. Nah, terus yang selanjutnya yang kelima, jika diresepkan untuk digunakan 1/2 dosis, maka sebelum suppositoria dibuka itu obat tersebut harus dibagi dua terlebih dahulu dengan cara digunting menggunakan gunting atau pisau yang sebelumnya dibersihkan. Lebih baik dibersihkan menggunakan alkohol untuk membersihkan gunting atau pisaunya dari saran saya. Terus selanjutnya yang keenam, olesi bagian ujung suppositoria tersebut menggunakan lubrikan berbasis air. Lubrikan tersebut bisa dibeli di apotik sekitar atau bisa dibasahi dengan sedikit air matang. Selanjutnya, posisikan tubuh Anda dengan seperti gambar yang tertera di samping saya, dengan posisi miring ke kiri, sedikit ke kiri, dan kaki kanan di bagian atas selalu posisikanlah seperti gambar yang tertera tersebut, seperti yang tertera di samping sebelumnya. Baik, selanjutnya yang kedelapan, digunakan tangan kiri untuk membuka mulut dubur lalu ditahan. Terus selanjutnya yang kesembilan, dimasukkan suppositoria ke dalam dubur dengan posisi bagian ujung suppositoria terlebih dahulu. Masukkan dengan jari telunjuk atau jari tengah tangan kanan sedalam 1 cm untuk anak-anak dan 5 cm untuk dewasa atau seukuran telunjuk orang dewasa. Baik, selanjutnya yang ke-10, didiamkan selama beberapa menit, kurang lebih 5-10 menit pada posisi tetap tiduran agar obat dapat meleleh dan diserap sempurna oleh pembuluh darah dan mencegah suppositoria keluar dari dubur. Terakhir yang ke-11, setelah selesai dicuci kembali tangan Anda dan dikeringkan. Baik, saya kira itu saja. Semoga saran saya bisa menjadi sangat bermanfaat bagi saudari Ibu Nurail Lestari. Assalamualaikum. Kan kemarin saya ke dokter, akhir-akhir ini kan mata saya sakit terus dan saya dikasih resep obat tetes mata. Dan kebetulan saya belum tahu cara penggunaannya. Bisa tolong Anda jelaskan cara penggunaannya bagaimana? Baik, untuk cara penggunaannya, yang perlu dahulu kita lakukan yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan air. Setelah itu, Mbak harus memeriksa terlebih dahulu obat tetes matanya. Apakah ujung tetes matanya itu retak atau terkelupas. Setelah itu, Mbak mencondongkan kepala ke belakang dan menarik kelopak matanya hingga membentuk kantung. Kemudian dipegang botol obatnya dengan menggunakan tangan lain sedekat mungkin tanpa menyentuh kelopak mata. Kemudian ditekan botolnya secara perlahan dengan dosis yang telah dianjurkan. Kemudian ditutup matanya dan didiamkan selama 2-3 menit. Setelah Mbak menggunakan obatnya, ditutup kembali,
obatnya dan diletakkan pada tempatnya tanpa menyentuh ujung obat tetes matanya ya. Setelah itu Mbak mencuci tangannya kembali dengan menggunakan sabun dan air untuk menghilangkan sisa-sisa obat yang menempel pada tangan. Baik, itu tadi penjelasan cara pemakaiannya. Semoga Mbak lekas sembuh ya. Ya, begini. Tadi saat cerita ke dokter, saya diberikan obat tetes hidung, tetapi saya kurang mengerti bagaimana cara penggunaannya. Bisa Anda jelaskan bagaimana cara penggunaan obat tetes hidung? Baik Bu, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan obat tetes hidung ini dengan baik dan benar. Yang pertama, sebelum Ibu menggunakan obat ini, Ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air dengan benar. Yang kedua, bersihkan hidung Ibu dari lendir sebelum menggunakan obat dengan cara menghembuskan nafas dari salah satu hidung secara bergantian. Lakukan dengan cara menekan satu sisi hidung sebelah kanan sambil mengeluarkan nafas dari lubang hidung sebelah kiri. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, pastikan sedia Ibu tidak mengalami kerusakan. Yang keempat, buka tetes hidung dan hindari langsung dengan ujung obat agar tetap bersih. Yang kelima, duduk dan tenggadakan kepala Ibu ke atas dan teteskan obat pada hidung yang sakit sebanyak 1-2 tetes ke dalam hidung. Setelah beberapa saat, duduklah agar obat dapat masuk ke dalam melalui faring, dan goyangkan kepala Ibu ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri, dan tahan posisi setelah beberapa menit. Yang keenam, setelah penggunaan, bersihkan ujung alat tetes hidung dengan air hangat dan tutup kembali untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Yang terakhir, jangan lupa untuk mencuci tangan kembali untuk membersihkan sisa-sisa obat yang menempel pada tangan. Semoga setelah Ibu mengerti bagaimana cara penggunaan obat ini dengan baik, sakit Ibu bisa segera pulih. Assalamualaikum Bu, selamat duduk. Ada yang bisa langsung. Ini Bu, kemarin saya beli obat tetes telinga di apotik, tapi saya kurang tahu bagaimana cara penggunaannya. Bisa tolong dijelaskan bagaimana cara penggunaan dari obat tetes telinga? Baik Bu, saya akan menjelaskan cara penggunaan dari obat tetes telinga. Yang pertama, cuci tangan Anda dengan benar menggunakan sabun dengan air. Yang kedua, yaitu bersihkan telinga Anda secara perlahan dengan menggunakan kain basah. Kemudian keringkan telinga Anda. Selanjutnya, atau yang ketiga, hangatkan obat tetes telinga dengan cara memegang botol obat tetes telinga atau menggenggam, kemudian dikocok beberapa menit. Nah, selanjutnya, jika suspensi berawan, maka kocok obat tetes telinga tersebut selama sekitar 10 detik. Selanjutnya, Ibu harus memeriksa terlebih dahulu penetes dari botol tetes telinga tersebut untuk memastikan bahwa botol penetesnya itu tidak rusak atau retak. Nah, selanjutnya, Ibu harus memposisikan dengan benar sehingga bagian penetes dari botol obat tetes telinga tersebut menghadap ke atas atau berada di atas. Nah, setelah itu, Ibu harus memiringkan kepala Ibu ke atas untuk memastikan bahwa untuk menghadapkan ke atas telinga, lubang telinga yang Ibu ingin teteskan. Nah, selanjutnya, tarik daun telinga Ibu ke atas dan ke belakang untuk meluruskan saluran telinga Ibu. Nah, kemudian itu Ibu meneteskan obat tetes telinga sesuai dengan dosis pemakainya. Kemudian Ibu harus mempertahankan posisi kepala Ibu selama 2-3 menit. Nah, setelah itu tutup perlahan dengan kulit penutup telinga dengan menggunakan kapas yang steril.
untuk memastikan bahwa obat tersebut sampai ke dasar saluran telinga. Kemudian itu setelah ibu gunakan, ibu harus menutup dengan segera botol tetes telinga setelah ibu gunakan, dan jangan dicuci atau menyeka. Kemudian itu ibu harus mencuci tangan untuk memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa dari obat tersebut yang menempel di tangan ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Begini, kemarin saya ke dokter dan saya diberikan sediaan inhaler. Bisa Anda jelaskan bagaimana cara penggunaannya? Baik Bu, inhaler ya. Untuk inhaler, pertama Ibu harus membuka penutup dari inhaler itu sendiri. Setelah itu, Ibu harus memposisikan diri, bisa dengan berdiri dengan tegak, ataupun duduk secara tegak. Kemudian, inhaler yang telah dibuka dapat Ibu kocok selama 5 detik. Lalu, Ibu dapat mengangkat kepala Ibu seperti ini, mengangkat kepala sedikit ke atas, lalu kemudian menarik napas seperti ini, lalu dihembuskan dengan panjang. Lalu inhaler tadi yang telah dibuka dapat dimasukkan di antara gigi atas dan bawah seperti ini, kemudian dirapatkan mulutnya. Setelah itu, jika sudah dirapatkan mulutnya dan inhaler sudah ditutup, Ibu dapat langsung menekan inhaler dan langsung menarik napas dengan dalam, agar zat aktif pada inhaler yang disemprotkan ke dalam mulut itu dapat langsung masuk ke dalam paru-paru Ibu. Setelah itu, Ibu harus bernafas seperti biasa selama 3-5 detik saja, dan menahan nafas selama 10 detik setelah itu. Mengapa Ibu harus menahan nafas selama 10 detik? Itu dikarenakan agar zat aktif pada inhaler tadi dapat masuk dengan baik di dalam paru-paru Ibu. Setelah itu, untuk pengambilan isapan yang kedua, itu dapat Ibu lakukan setelah 30-60 detik setelah pengambilan isapan yang pertama tadi. Kemudian dapat dilakukan seperti pada isapan pertama tadi. Setelah itu Ibu dapat bernafas seperti biasa. Jadi itu Bu, penjelasan mengenai bagaimana cara penggunaan dari sediaan inhaler, yaitu biasa digunakan untuk mengobati penyakit asma. Semoga penjelasan saya tadi dapat membuat Ibu mengerti, sehingga jika nanti Ibu menggunakan inhaler dapat memberikan hasil yang optimal dan dapat memberikan efek terapi yang baik, dan Ibu dapat lekas sembuh.